Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di praktikum sistem basis data. Di minggu ke-7 kuliah daring ini kita akan masuk ke materi mengenai Structured Query Language atau SQL. Sebelum UTS kemarin kalian sudah mempelajari, sudah praktikum bagaimana caranya membuat tabel ya di PK Admin dan juga PK Modeler ya secara langsung. Nah, di materi minggu ini kita akan belajar lagi membuat tabel, mengisi tabel, dan juga melakukan manipulasi data dalam bentuk query-query. Tetapi di sini kita tidak hanya melakukan klik-klik pada tabel, tapi di sini kita membentuk query-nya. Jadi dari awal kita membuat tabel, mendefinisikan tabelnya seperti apa, kemudian mengisikan data ke masing-masing tabel. Kemudian selanjutnya nanti kita bisa membuat query seperti yang kemarin kita sudah bahas mengenai relasi aljabar. Kita akan buat gabungan-gabungan dari relasi aljabar itu dalam bentuk query. Nah, di sini kita akan mempelajari nih gimana caranya membentuk atau membuat query itu sendiri. Nah, sebelumnya SQL atau Structured Query Language ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi dalam kita menggunakan PK Admin ini, dalam kita mengakses data, baik itu dari awal tadi membuat, kemudian membuka, memanipulasi, itu kita menggunakan Structured Query Language ini. Nah, di sini bahasa ini bisa mencakup pendefinisian data, modifikasi skema, query, view, dan juga update basis data. Ya, update ini juga bisa penghapusan, penambahan, pembaruan, dan sebagainya. Nah, inilah fungsinya kalian belajar sistem basis data ini. Syaratnya adalah sebelumnya kalian sudah mengambil mata kuliah pemrograman komputer ya. Di pemrograman komputer kemarin kan mungkin sudah belajar caranya menggunakan C++, bagaimana perintah-perintah dasarnya. Nah, ini lebih mudah lagi sebenarnya, tapi mirip-mirip dengan C++, tapi di sini lebih simpel bahasanya gitu. Nah, yang akan kalian pelajari menggunakan SQL, yang pertama adalah pembuatan data, pembuatan tabel ya. Dalam pembuatan tabel ini, perintah yang akan digunakan yaitu adalah create table. Ya, di sini create table. Kalau kalian ingin membuat tabel, jadi create table. Create ini adalah perintah yang ada pada SQL. Yang di belakangnya ini adalah nanti hasilnya apa. Setelah sintak ini yang kalian buat ini akan kalian execute, akan kalian run. Di sini contohnya, saya ingin membuat tabel dengan nama tabel room. Maka saya menuliskan di sintaknya adalah create table room, membuat tabel room. Kemudian sintak awal sudah ditulis create, kemudian kalian enter satu kali. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya, menjorok ke dalam, kemudian nanti menjorok keluar lagi, ini juga sangat mempengaruhi. Setelah kalian tulis create table room, kemudian kalian tulis ini, ketik buka kurung. Nah, jadi nanti apa saja yang ingin kalian masukkan di tabel room itu, atributnya apa saja, itu harus berada di dalam suatu tanda kurung. Diawali dengan kurung buka, diawali dengan kurung tutup. Maka di sini diawali dengan kurung buka. Room underscore number char 2. Ini artinya saya mau membuat atribut dengan nama room underscore number di tabel room,
di mana room underscore number ini dia tipe datanya adalah char, karakter, dan isinya karakternya maksimal adalah 2. Maka di sini diketikkan char buka tutup kurung 2, kemudian koma, kemudian enter. Ini kalian ingin membuat atribut capacity, kemudian tipenya numerik maksimal 2 karakter, kemudian koma, di enter lagi, isinya ini adalah aturannya, dimana saya mau membuat room number menjadi primary key, maka saya ketikkan di sini primary key room number. Nah, yang jadi primary key maupun foreign key ini adalah yang harus ada di atribut yang ingin kalian buat di dalam tabel tersebut. Jangan lupa nanti diakhiri dengan tutup kurung lagi. Kalau di SQL di bagi admin itu setiap satu sintaks selesai itu ditambahi lagi selain tutup kurung itu juga adalah tanda titik koma ya. Kemudian nanti dari baris create table room sampai primary key ini kalian run, maka nanti akan muncul tabel room di mana dalamnya ada atribut room number dan juga capacity, serta room number dijadikan sebagai primary key. Gitu. Contoh lain di sini misalnya yang paling bawah ya, ada create table employee. Jadi saya akan membuat tabel dengan nama tabel employee, dimana atributnya adalah ada imp underscore number, tipenya char, jumlahnya ada 2 karakter, kemudian ada emp name, tipenya adalah varchar 15 karakter, dan ini saya jadikan not null, berarti tidak boleh kosong. Kemudian ada room number char 2, sub number char 2, kemudian saya jadikan imp number jadi primary key, kemudian foreign key-nya adalah room underscore number yang reference-nya adalah tabel room. Kalau di atasnya tadi kita sudah buat tabel room dengan room number jadi primary key, sedangkan room numbernya di tabel employee jadi foreign key. Kemudian ada foreign key satu lagi yaitu sub underscore number, dimana di reference-nya adalah tabel employee itu sendiri. Jangan lupa di bawah, di paling belakang ditambah titik koma. Oke, ini untuk pembuatan tabel ya. Jadi basisnya adalah dengan perintah create. Ini contoh yang lain ya, tadi sudah saya jelaskan di mana perintah ini akan membentuk 3 tabel, yaitu tabel room, telepon, dan juga employee. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tipe data. Tadi sudah saya jelaskan sedikit, ada char dan numerik, ada varchar, nanti ada date, ada integer, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting karena setiap atribut itu kan akan diisi oleh data-data. Nah, itu nanti akan menyesuaikan tipe data yang kalian tentukan di awal kalian membuat data di query-nya. Misalnya ini kapasitinya numerik, berarti memang harus hanya diisi oleh karakter numerik. Kalau saya isi alfabetikal itu tidak akan berhasil, akan ditolak oleh sistem. Dan juga maksimalnya 2, berarti 1 boleh, 2 boleh, kalau 3 dia tidak bisa diisi lagi. Nah, dalam bentuk tabel ini perlu mendefinisikan tipe data dari nilai tabel untuk masing-masing atribut. Contohnya ya, di sini ada char 2, char 3 mendefinisikan kolom yang berisi
tipe stringnya karakter, char karakter dengan panjang karakternya 2 atau 3. Nah, 1 boleh, 2 boleh. Kalau 3 berarti 3 boleh, tapi kalau lebih dari itu tidak bisa diinputkan lagi. Kemudian ada varchar di sini. Varchar 15 mendefinisikan panjang variabel string karakter hingga 15 karakter. Kemudian ada numerik mendefinisikan 2 digit angka desimal tanpa angka di belakang koma. Ya, nanti kalian akan mencoba-coba apa bedanya char, varchar, numerik, kemudian integer dan sebagainya. Untuk tipe data ini juga banyak sekali, bisa kalian search nanti di Google untuk SQL PGAdmin itu tipe datanya apa saja. Ini contohnya apa saja perbedaannya. Ya, ada karakter varying, bit varying, numerik, decimal, integer, small integer, float, real, double precision. Nah, ini nanti kalian coba-coba apa perbedaannya ketika kalian menginputkan tipe data dengan isian yang berbeda-beda. Ya. Kemudian constraint. Nah, ini di contohnya ada constraint, ada saya tuliskan not null, ada primary key, ada foreign key. Nah, di sini bisa dilihat ya, di kolom emp_name yang saya beri tanda merah ini dispesifikasikan sebagai not null. Hal ini berarti setiap isian 0 atau kosong pada kolom ini akan gagal. Berarti pada kolom emp_name tidak boleh ada yang kosong. Selain itu ada constraint-nya adalah primary key, di mana ini menspesifikasikan bahwa SMBD tidak memperbolehkan identitas tabel kosong atau mengandung duplikasi. Ya, ini kalian sudah tahu apa itu primary key, foreign key. Nah, salah satu efek pendeklarasian primary key adalah untuk menegaskan aturan integritas entity pada model relasional yang disebut dengan primary key. Kemudian ada foreign key. Ini digunakan untuk mengindikasikan kolom mana yang digunakan sebagai foreign key. Jangan lupa kalau foreign key itu bisa saja dia ada reference-nya, ada tabel reference-nya. Pendefinisian foreign key penting agar SMBD mampu menerapkan aturan integritas referensial dari model relasional, yaitu foreign key harus merupakan nilai dari kandidat kunci yang biasanya adalah primary key dari tabel yang berasosiasi. Ya, jadi kalian sudah bisa tahu kalau ada primary key, foreign key, itu tabel mana saja dulu yang harus dibuat. Ya, jadi yang primary key dulu dibuat, baru yang terakhir yang foreign key ini yang ada foreign key-nya bisa dibuat, di mana foreign key ini kan harus ambil reference dari tabelnya sudah ada, gitu ya. Jadi kalian sudah bisa punya bayangan urut-urutannya untuk membuat tabel. Ya, nanti kalau kalian buat dulu yang tabel employee ini dulu, maka akan error, dimana tidak ada reference-nya belum ada, belum terbentuk ya. Jadi Sintak akan memberitahu bahwa SQL yang kalian buat itu tidak berhasil, ada error. Nanti kalian bisa runut, bisa kalian track di sebelah mana kesalahan sintak kalian. Nah, ini contohnya, jika tabel employee berasosiasi dengan tabel room, maka nilai room underscore number pada tabel employee harus cocok dengan nilai room underscore number pada tabel room. Ya, ini juga kalian sudah tahu saya rasa. Jika seorang employee atau pegawai tidak memiliki sebuah room, maka nilai room underscore number pada tabel employee diisi 0. Dan jika setiap employee atau pegawai harus memiliki sebuah ruangan, maka klausa not null harus dimasukkan pada pendeklarasian room underscore number pada tabel employee. Nah, ini tergantung dari
rule, enterprise rule yang kalian buat ya. Seperti biasa dalam pembuatan tabel, kalian harus buat skemanya, kalian buat enterprise rule-nya, maka dari situ kalian bisa mengekstrak rule-rule itu dalam sheet-sheet yang akan kalian rancang. Baik, untuk latihan pada minggu ini, jadi akan saya berikan modul, bisa kalian ikuti. Nah, kalian diminta untuk membuat basis data sesuai dengan instruksi yang ada pada modul. Nah, nanti di modulnya nanti ada sedikit materi pendahuluan, bisa kalian baca untuk bisa kalian pahami lagi apa itu SQL, fungsinya apa dan sebagainya. Nah, di modul itu kalian diminta untuk membuat basis data, yaitu basis data pertanahan. Lalu kalian harus mempraktekkan tadi sita-sita yang sudah saya jelaskan di awal, ada create table, kemudian constraint, menentukan tipe data dan sebagainya. Itu sudah saya berikan juga contohnya, sintaknya apa saja, karena nanti kita akan buat yang sama basis datanya, yaitu basis data pertanahan. Nah, ini nanti kalian diminta untuk membuat laporan yang dilengkapi dengan langkah kerja, print screen langkah kerja, dan juga hasil tabel yang sudah dibuat dengan bahasa SQL pada perangkat lunak PostgreSQL ataupun pakai admin. Nah, nanti kan ada sintaknya pada masing-masing tabel. Nah, kalian diminta untuk menjelaskan setiap perintah yang ada pada sintak tersebut. Ada create table maksudnya apa, kemudian tipe datanya char var misalnya, kenapa saya pilih char var di situ, kemudian di situ saya tentukan misalnya 2 karakter, kalian tulis, kemudian primary key, foreign key, reference dan sebagainya, itu kalian jelaskan atas setiap perintah itu. Kemudian kalian juga saya minta untuk mencoba sendiri untuk membuat atau memindahkan tabel yang sudah pernah kalian buat seperti praktikum sebelumnya, di minggu sebelumnya kalian pilih salah satu, kemudian kalian coba untuk buatkan di menggunakan SQL ya. Jadi kalian selain mengerjakan yang ada pada modul, juga mencoba sendiri menggunakan basis data yang kalian punya masing-masing, begitu. Nah, untuk laporannya ini seperti biasa dikumpulkan di Microsoft Teams 1 minggu waktu pengerjaannya. Untuk absensi, nanti saya akan buatkan kuis absensi di Microsoft Teams. Jadi absensinya, presensinya itu akan saya ekstrak dari yang mengerjakan kuis di Microsoft Teams. Nah, untuk modulnya seperti ini ya, saya akan upload di Microsoft Teams. Ini kalian baca dulu nanti. Kemudian ini pengaplikasiannya, saya berikan step by stepnya, cara pengerjaannya. Lalu kalian mengerjakan membuat tabel di basis data pertanahan yang sudah saya tentukan di sini. Nah, nanti kalian jelaskan ya, kenapa char 20, kemudian constraint ini maksudnya gimana, sampai di tabel yang terakhir. Nah, untuk nanti basis data kalian juga nanti ditunjukkan sintaks seperti apa, artinya apa saja, kemudian nanti berhasil atau tidak untuk dieksekut di Postgre. Ya, kalau berhasil maka dia akan muncul di sini di skema tables, kemudian ini base data adalah penduduk, dan di dalamnya ada base datanya adalah pertanahan ya, tabelnya ada penduduk, kemudian nanti saya tambah lagi ada banyak gitu. Baik, untuk briefing praktikum minggu ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan bisa
di chat di grup WhatsApp atau tanya ke asisten. Nanti kita akan bahas bersama-sama atau kita jawab bersama-sama. Baik, saya rasa cukup untuk briefing praktikum di minggu ini. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa mengerjakan kuisnya, jangan telat, jangan lupa turn in. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.